Ada 10 kunci kesuksesan biar kita sukses. Begitu. Kelihatannya orang biasa-biasa aja, duitnya banyak. Begitu. Allah enggak kayak kita. Dengan rintihan Nabi Yunus dari perut ikan hiu di dasar laut, bukan di bumi, di dasar bumi. Bukan dasar bumi, dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Didengar. Maka Nabi pernah bilang, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Umatku, kau jangan unggulkan aku di atas Nabi Yunus. Jangan. Walaupun aku ke langit, Nabi Yunus di dasar laut, bagi Allah sama. Mendengar, mau yang di langit, mau yang di bawah, sama. Doa di Mekah, doa di Darul Falah, sama. Allah dengar juga. Allah dengar. Mantepin aja hatinya. Dengar. Sama. Didengar. Kita ngomong, Allah dengar. Mau jauh, mau dekat, Allah dengar. Kita ngomongin orang, Allah dengar dan dicatat oleh Allah. Meski yang kita omongin enggak dengar, karena terbatas. Semuanya didengar sama Allah. Maka keluarkan dari mulut yang baik-baik, biar didengar Allah yang enak-enak. Jangan yang buruk-buruk. Berzikir, bersolawat, baca tasbih, baca istighfar, biar yang didengar Allah enak. Ada 10 kunci kesuksesan biar kita sukses. 1, istighfar. Dapetin sehari 100. Jangan enggak. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Yang pendek aja. 100. Mana lagi? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 100 saban hari. Man qala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kulla yaumi atamarra lam yaqdir abadan. Siapa yang baca la haula wala quwata illa billah 100 kali saban hari, maka kata Nabi enggak bakal ngalamin susah dalam hidupnya. Enggak bakal ngalamin susah. Kalau kita sekarang ngalamin susah karena kita kurang baca la haula wala quwata illa billah 100 biar enggak susah. Mana lagi? Tasbih. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. 100 dalam sehari semalam. Biar kita nggak kesusahan walaupun zaman susah. Kita nggak mau puyeng, mau gubernur siapa kek, mau presiden siapa kayak terserah. Tuhan kita Allah dan kita punya zikir. Jangan bingung. Payah ini zaman. Bukan zamannya yang payah, hati kita kurang terpaut dengan Allah. Begitu. Subhanallah bihamdi subhanallah inabi subhanallah 100. Jangan enggak. Mana lagi? Salawat 100 salawat nggak bakalan puyeng dalam hidupnya dia.
paling enggak 100. Begitu. Apa yang kita bisa? Terserah salawatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa alil khandaq waftah lana wa lil muslimin minal khairi kullu mu'alaq. Ya Allah, limpahkan salawat, rahmat disertai penghormatan setinggi-tingginya kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya Nabi Muhammad, kepada mereka yang andil pada perang Khandaq. Ya Rabb, dengan keagungan mereka semua, bukakan bagi kami dan bagi kaum muslimin segala yang tertutup dari kebaikan, kesuksesan, keuntungan, kesehatan. Yang ada sekarang sakit diganti sehat, yang sekarang bokeh ganti punya duit, yang sekarang puyeng ganti kasih tenang. Begitu banyak. Allah dengar puji-pujian sama Allah, puji Allah, istighfar, la haula, tasbih, solawat, baca. Mana lagi? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 100. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin kana amanan lahu minal faqr. Siapa yang baca la haula ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100, itu pelindung dia daripada kesusahan hidup. Nabi itu baik. Kitanya aja kurang mau dekat sama Nabi. Kurang mau dekat. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. 100. Nggak bakal susah hidup kita. Allah dengar. Biar yang bagus. Yang didengar sama Allah tuh yang bagus. Mana lagi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 100. Diatur aja sama saudara. Habis sisa hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang penting belum ada subuh subhanallah bihamdihi subhanallah. Zuhur la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asar la haula. Maghrib astaghfirullah wa atubu ilaih. Atur biar nggak ngalamin susah. Sholawat biar nggak kita kesusahan hidup, kesusahan diatur. Nama Nabi, ada sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili, di masjid aja nggak pulang-pulang. Ngapain kamu dari pagi? Dohor saya lihat di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid. Dia bilang cicilan yang bikin puyeng, utang. Oh, banyak utang. Baca dong doa biar Allah bayarin utang, nanti kasih beres. Mau dong Nabi ajarin, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl
wa a'udzu bika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Dibaca oleh Abu Umamah Al-Bahili. Enggak berapa lama lagi jalannya sudah kencang. Udah biasa tuh kalau jalannya kencang, itu berarti dompetnya tebel, enggak kusut. Kayak begitu. Nabi ajarin kepada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala, ngapa kamu Mu'ad kusut banget kayak sufi? Bener Nabi, sulit finansial. Sufi puyeng utang, ajarin lagi sama Nabi Mu'ad. Mau saya ajarin doa, lu baca, jangan kagak, beres utangmu. Mau dong Nabi, segede gunung Uhud utangmu, Allah beresin, asal lu baca. Yang bagaimana Nabi? Allahumma ya malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihi ma man tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamni bi rahmatin min 'indik tughnini biha an rahmati man siwa. Dibaca oleh Mu'ad bin Jabal, beres. Nabi sayang, cuman kita kurang mau dekat sama Nabi. Kalau puyeng nulis status, perut gue lapar, mana kenyang, tuh di depan ada warung Padang, datang. Benar enggak? Allah dengar yang baik-baik, karena biar Allah dengar yang bagus. Wa anna basarahu la yushabihu basarahu. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan kita. Kita pakai mata terbatas, kadang salah lihat. Ada orang pakai mobil Mercy, kita sudah salah lihat, pakai Mercy, udah langsung aja Mercy hitam metalik, full musik, full AC. Ya Rob, gua pengen kayak dia. Salah lihat. Yang di dalam aja dia lagi puyeng. Bos di kantor ngomel-ngomel, bini juga cerewet mulu, anak kagak nurut, usaha lagi macet. Maka kita doa, gara-gara salah lihat, ya Rob, gua pengen kayak dia. Allah ijabah, puyengnya. Orang dia lagi puyeng, kita pengen kayak dia. Itu salah lihat. Begitu, kelihatannya orang biasa-biasa aja, duitnya banyak. Begitu, karena kita salah lihat. Ada orang pakai sorban 15 meter, kita kata ustadz pemburu hantu. Salah lihat. Ada orang nampak biasa-biasa aja, kiai besar, kita nggak paham karena salah lihat. Salah begitu, maka kita nggak perlu menyimpulkan Allah lihat segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 6. Qala al-imam al-muallif rahimahullah, su'al kaifal i'tiqadu bi anna sifatihi subhanahu wa ta'ala mukhalafatun li sifatil hawadisi. Bagaimana meyakini
bahwa sifat-sifatnya Allah itu berbeda dengan sifatnya segala makhluknya? Jawabnya, huwa an na'taqida anna ilmallahi ta'ala la yushabihu ilmana, yaitu bahwa kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa ilmunya Allah itu tidaklah sama dengan ilmunya kita. Wa anna qudratahu la tushabihu qudratana, dan bahwa kudratnya Allah itu tidak sama dengan kudratnya kita. Wa inna iradatahu la tushabihu iradatana, dan bahwa iradatnya Allah itu tidaklah sama dengan iradat kita. Wa anna hayatahu la tushabihu hayatana, dan bahwa hidupnya Allah itu tidaklah sama dengan hidupnya kita. Wa anna sam'ahu la yushabihu sam'ana, dan bahwa pendengaran Allah itu tidaklah sama dengan pendengaran kita. Wa anna basarahu la yushabihu basarana, dan bahwa penglihatan Allah itu tidaklah sama dengan penglihatan kita. Wa anna kalamahu la yushabihu kalamana, dan bahwa kalamnya Allah itu tidaklah sama dengan kalamnya kita. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa pertama-tama yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Orang yang tidak kenal Tuhan pastikan ibadahnya tidak diterima. Imam Ghazali menjelaskan, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah tidak akan sah kecuali sesudah mengenal zat yang disembah. Sebab yang namanya ibadah semacam sholat, zakat, puasa dan segalanya pada hakikatnya adalah mematuhi perintah yang disembah. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah yang dia sendiri tidak tahu siapa yang disembahnya? Karena itu wajiblah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, cara kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat kemahasempurnaan Allah yang tak terhitung jumlahnya, yang wajib kita tahu satu demi satu hanya 20, sesuai dengan jari tangan dan jari kaki kita. Dari 20 itu, yang keempatnya di kitab kita ini mukhalafah lil hawadisi. Kita wajib yakin Allah itu berbeda dengan makhluknya. Dalam artian apa-apa yang ada pada Allah tidak ada pada kita makhluknya. Apa-apa yang ada pada kita tidak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemiripan dengan makhluknya. Yang ada kesamaan sebutan, hakikatnya tidak sama. Berbicara mukhalafah lil hawadisi, ada 3 uraian. Allah beda sama makhluknya dari segi apa? 3 segi. Segi zatnya, sifatnya,
dan ketiga perbuatannya. Malam hari ini kajian kita memasuki pembahasan Allah beda dengan kita makhluknya, termasuk pada sifat-sifatnya. Sehingga muncul pertanyaan, kaifal i'tiqadu bi anna sifatihi subhanahu wa ta'ala mukhalafatun li sifatil hawadisi. Bagaimana cara kita meyakini kalau sifat-sifat Allah itu berbeda dengan sifat-sifat kita makhluknya? Bagaimana kalau ada orang yang bertanya begitu, kita harus jawab, saya yakin, seyakin-yakinnya sebagai seorang muslim yang sunni, muslim yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah, bahwa sifat Allah itu benar-benar beda dengan sifat siapapun daripada makhluknya. Sifat Allah qadim, sedangkan sifat makhluknya baru. Orang zatnya aja baru, maka sifatnya juga kalau makhluk baru, disebut arad. Sifat Allah bukan arad, semacam gerak diam. Sifat Allah berbekas, sifat makhluknya baru, tidak memberi bekas. Jadi bagaimana cara kita meyakininya? Ilmu contohnya. Allah bersifat ilmu. Kita yakini ilmu Allah qadim. Sedari dulu Allah tahu, sekarang tahu, sampai nanti tahu. Dan ilmunya Allah tidak dari hasil belajar, tidak dari hasil usaha. Karena itu kita yakini ilmu Allah tidak sama dengan ilmu kita. Kalau ilmu kita baru, ilmunya hadis, dan ilmu kita dari hasil belajar. Kita tahu karena kita belajar, dan taunya kita terbatas. Pengetahuan Allah tidak terbatas. Ilmu kita terbatas. Kita yang global-global saja. Adapun yang detailnya kita nggak tahu. Ini Masjid Darul Falah kita tahu. Jangankan kita, kalau detailnya, tukangnya aja. Jangan tanya pengurus, tukangnya. Boleh tanya berapa butir pasir yang dibutuhin untuk Masjid Darul Falah. Jangan tanya pengurusnya, tukangnya. Tahu nggak kira-kira? Tuh kagak tahu berapa butirnya itu. Allah mah tahu. Tahu. Allah tahu. Hajat kita aja Allah tahu. Maka doa itu
bukan untuk memaksa Tuhan. Doa itu mukhul ibadah. Doa itu hakikat ibadah, hakikat penghambaan sebagai bentuk pengakuan ketidakberdayaan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Doa itu sebagai bentuk kesadaran ketidakmengertian diri di hadapan Tuhan yang Maha Tahu segalanya. Itu doa, bukan memaksa Tuhan, karena Allah tahu kebutuhan kita. Allah tahu sebelum kita minta, Allah udah tahu. Maka orang-orang soleh yang mengerti tentang ilmunya Allah lebih banyak memuji dibanding meminta. Nabi Ibrahim alaihi salam saat api berkobar daripada tungku Raja Namrud yang siap untuk membakar Ibrahim, api udah berkobar tinggi. Ibrahim siap dilemparin oleh Algojo Raja Namrud. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim. Alaka hajah ya Ibrahim? Ibrahim butuh bantuan enggak? Adakah hajat padamu Ibrahim? Ibrahim menjawab, amma ilaika fala ya Jibril. Amma ente kagak. Kata Jibril, iya mane kagak mau Allah. Ada enggak proposal yang ente mau ajukan? Enggak ada. Loh, ente mau dibakar, ente enggak minta sama Allah biar ente selamat? Enggak. Loh, ngapa enggak? Kata Nabi Ibrahim, ana mau nanya sama ente Jibril. Allah tahu nggak kalau saya mau dibakar? Iya tahu lah. Allah tahu nggak kalau saya ini benar? Tahu. Allah tahu nggak kalau Namrud itu zalim? Tahu. Kita mau ngatur-ngatur yang tahu, tidak etis. Kafa ilmuhu anis su'al. Cukup pengetahuan Allah daripada saya harus minta-minta. Nggak usah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup penolongku Allah. Sebaik-baiknya yang melindungi adalah Allah. Udah. Nggak minta selamatin aneh, selamatin aneh. Kagak. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah kata, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api, kamu adem nyelamatin Ibrahim. Enggak. Bisa tidur di atas api Nabi Ibrahim, ngorok di api. Ya Allah, kita di kamar masih pakai AC, gulang-guling, kagak bisa tidur. Ini karena masalah kita sama Allah. Nabi Ibrahim tidak minta-minta. Kenapa? Karena memang orang yang tinggi derajatnya demennya memuji, enggak mau minta. Berbeda bagi kita yang kelasnya awal, diajarin dah ente minta. Sebab kalau kagak minta yang muncul ngeluh.
daripada ngeluh, minta aja sama Allah. Jangan didongengin sama orang. Sama Allah malam melek malam. Jangan sampai kalah sama maling. Maling aja paham kalau malam tuh waktu mustajab maling. Karena itu orang nyolong malam banyak. Siang apa malam ya? Malam. Maling aja ngerti. Kalau malam tuh lebih manjur minta Allah maling. Masa kita orang majelis kalah sama maling, malamnya morok mulu. Mana yang kayak begitu tuh ngaji juga orangnya malam ini. Meleklah malam. Jangan kalah sama maling. Doa itu untuk menselaraskan hati kita, bukan mengatur Tuhan. Kayak Tuhan anak buah kita diatur-atur. Hampir rezeki diancam-ancam. Kalau rezeki saya di langit ya Allah, tulis. Allah udah kayak anak buahnya. Kalau di bumi keluarin. Kalau jauh deketin. Kalau seret lancarin. Kalau dikit banyak kata malaikat. Begitunya Allah diancam-ancam. Enggak apa-apa, kelas awam begitu. Tapi bukan maknanya ngatur Tuhan. Mengakui ketidakmengertian diri. Di mana rezeki saya ini? Ini udah mau jatuh tempo, hutang. Begitu. Ilmunya Allah enggak sama dengan ilmunya kita. Ilmu kita terbatas. Dokter aja nggak ada yang pinter, nggak ada. Kagak ada dokter yang pinter, nggak ada. Saudara sakit, demam, datang ke klinik. Ada keluhan apa Pak? Nanya tuh dokter. Orang nanya tuh tahu atau karena bodoh? Hah? Iya karena bodoh, karena kagak tahu. Dia nanya. Kita yang jawab, demam dok. Dia baru ngerti. Kalau kita demam, oh demam. Dia nanya lagi, udah berapa hari? Itu tahu apa kagak? Lah kagak. Orang kagak tahu tuh bodoh apa pinter? Ya bodoh. Kita jawab, udah 3 hari dok. Begitu. Dia nanya lagi, udah minum obat apa? Itu nanya tuh karena tahu atau karena tidak tahu? Ya tidak tahu. Kita jawab obat anu. Maksudnya dia yang kita sebut tuh nggak bakalan dikasih sama dia. Kalau dikasih kita kata ini udah begitu. Biar nggak dikata-kata bodoh sama kita. Sebutin. Dia tanya ada keluhan lain nggak? Kan nggak tahu. Dia mau ngatur dosis maksudnya. Begitu. Akhirnya udah tiduran, suruh tiduran sama dokter. Habis ditanya-tanya, mangap, suruh mangap. Senter mulutnya, perutnya tepuk-tepuk. Ya duduk, bayar. Bayar apa? Nanya-nanya. Bayar apa? Nanya-nanya. Biar ada halus, konsultasi. Apa sih konsultasi itu? Nanya-nanya. Bayar nanya. Yang jawab siapa? Jadi yang bayar, yang nanya apa yang jawab? Yang jawab. Yang jawab bayar dia. Begitu jawab. Dokter nggak tahu. Begitu nggak tahu. Ilmunya makhluk terbatas. Begitu maksud saya. Ilmu Allah nggak terbatas. Nggak terbatas. Ilmunya Allah. Karena sifatnya Allah tidak sama dengan sifatnya kita. Maka ilmu salah satu sifat Allah. Ilmunya Allah qadir. Dari dulu Allah tahu. Sekarang tahu, sampai nanti tahu. Allah tahu.
Kita yang nggak tahu. Maka hidup jangan cengeng, lihat pohon, daunnya pada jatuh, biarin dia tetap tegar. Orang pada jauh dari kita karena kita udah nggak jadi RT sekarang, nggak jadi RW, nggak jadi dewan. Biasa, pohon aja kagak roboh, ngapa kita roboh? Kalah sama pohon tauhidnya. Belajar tauhid yang benar. Pas kita udah pensiun, orang pada jauh. Biasa, nggak apa-apa pohon daun jatuh, dia tetap tegak. Ngapa kita kalah sama pohon? Biasa aja, tetap berdiri. Begitu, ada Allah yang tahu. Begitu, ilmunya Allah tidak sama dengan ilmunya kita. Kita nggak tahu ke depan bagaimana, maka dekati Allah biar Allah kasih tahu solusinya bagaimana ini. Kalau rambut gondrong jangan musuhan sama tukang cukur. Makin jauh sama tukang cukur, ya makin acak-acakan. Kalau hidup kita banyak problem, jangan jauh dengan Allah. Makin jauh, ya makin acak adul. Makin ribet hidup kita. Kita hamba yang bodoh. Kata Ibnu Athaillah di dalam munajatnya, di hikam itu di ujungnya, Ilahi, ana jahilun fi jahli, ana jahilun fi ilmi, wa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Ilahi, ana jahulun fi ilmi. Aku ini sangat bodoh pada pengetahuan. Kita tahu aja, masih banyak yang bodoh. Bagaimana aku tidak bodoh dengan kebodohan? Ini kita ngaji. Coba kita ukur antara kitab yang udah kita pelajari sama yang belum. Banyakan yang mana? Tuh, yang belum. Kan bodoh. Yang kita udah pelajari, yang kita udah deres sama yang belum, banyak yang mana? Belum lagi. Betapa kita itu bodoh. Kita nggak bisa untuk sombong, nggak layak. Orang kita ini bodoh. Ilmu yang Allah berikan nama kita sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali semetet. Tahu semetet? Sedikit-dikit banget. Dikit ilmu. Maka kita dituntut untuk belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ngaji mulai dari di bedong sampai di bedong lagi. Tahu nggak di bedong? Dibungkus sampai dibungkus lagi. Begitu, jangan nggak ngaji. Sebelum dibungkus, selagi masih pakai baju sendiri, syukuri. Walaupun duit berkurang, nggak apa-apa. Masih bisa pakai baju sendiri, alhamdulillah. Mau pakai bajunya dipakein, hah? Ya Allah, duit banyak juga nggak ada artinya kalau dipakein. Begitu. Mana udah disediain lagi sama Darul Falah. Masih ada gitu disediain? Oh masih ada. Begitu, masih ada. Udah nungguin kapan ini saya yang memakai. Begitu. Coba. Saudara, ilmunya kita terbatas. Ilmunya Allah luas. Itu enggak sama. Doa. Kemampuan kita tidak sama dengan kemampuan Allah. Kemampuan Allah tidak sama dengan kemampuan kita. Kita mampu, ada batasnya. Kemarin kita berkuasa, mau salah gua apa kek? Emang kita kemarin presiden, sekarang udah mantan, udah nggak bisa.
Kemarin RT, sekarang enggak. Terbatas. Kita RT hebat di wilayah kita, di kampung sebelah, di rumah bini muda kita, warga. Biar kata kita pejabat juga, benar nggak? Tuh, terbatas. Kemampuan Allah tiada batas. Apa yang kita anggap mustahil, buat di mata Allah tidak ada yang mustahil. Saya ini anak petani, masa iya saya jadi petani bisa saya jadi pejabat? Pak Harto, saya ini tukang kayu bisa jadi presiden? Bisa. Ya kalau tukang kayu Pak Jokowi. Jadi yang mantap sama kudrat Allah begitu. Jangan lemah. Pokoknya saya nggak mau nyerah. Nyalon lagi. Jadi juga kayak Prabowo. Benar nggak? Nggak ada nyerahnya. Kudrat Allah mau kuasa biar gua kuasa. Jadi juga nggak nyerah. Terus saja pintu kemurahan Allah. Begitu. Kemampuan Allah beda dengan kita. Kita mah terbatas kemampuannya. Dan ditunjang oleh banyak orang. Baru dikata mampu. Begitu. Maka jangan sombong kita jadi dewan. Kan banyak yang milih. Kalau gak ada yang milih, kita jadi presiden karena dipilih. Kalau gak ada yang milih, begitu. Susah. Kemampuan kita terbatas. Begitu. Gara-gara kemampuan terbatas, ngomong aja ada keseletot. Begitu. Akhirnya dicela aja sama pendukungnya. Ini bagaimana ini nyamain Nabi nih? Dikata pengangguran. Begitu. Mana dia yang dukung lagi? Aduh. Itu bagaimana? Ya kemampuan manusia itu terbatas. Kemampuan manusia. Kemampuan kita terbatas. Kudrat kita. Allah kasih nyawa. Nyawa dicabut ya udah nggak bisa apa-apa. Nama kita aja berubah dikasih almarhum. Benar nggak? Sebut jenazah. Jenazahnya mana? Nama kita hilang. Gelarnya hilang. Udah mati jenazah. Begitu. Nggak ada. Habis. Kemampuan kita terbatas karena kudrat Allah Muqaddim. Allah kuasa bisa nyiptain manusia enggak ada bapak, enggak ada ibu, bisa. Contohnya Adam alaihissalam. Bisa juga Allah menciptain manusia ada bapak, emak enggak ada. Siti Hawa dari tulang rusuk Adam yang sebelah kiri dicabut, kiri kita nih kurang atuh. Makanya kalau sudah ditambah satu aja tulang rusuknya, namanya beceng, merasa gagal, kasih beceng, depes kok, udah gua agak aja, ya sempurna dianggap, begitu. Kurang. Dan Allah mampu mencipta manusia ada ibu enggak ada bapak, Nabi Isa. Dan Allah mampu juga mencipta manusia ada ibu ada bapak, contohnya kita. Semuanya kudrat Allah bisa. Bisa. Kaki diadu sama batu, keluar air, itulah air Zam-Zam. Kuasa Allah. Coba dipikir sama kita, kaki diadu sama batu, yang hancur apanya? Yang benar nih, kaki diadu sama batu, yang hancur kakinya, ini yang hancur batunya. Keluar tuh air Zam-Zam, itu kakinya Ismail. Allah kuasa. Api yang panas jadi dingin buat Ibrahim. Air yang cair jadi beku buat Nabi Musa bisa lewat. Kuasa. Jangan takut. Nabi yang bapaknya mati umur 2 bulan, ibunya mati umur 6 tahun, yatim piatu maknanya umur 6 tahun, hidup. Masa kita ada bapak dan nyak bingung?
Ini masalah pada tauhid kita. Nabi yang yatim aja mampu. Masa kita yang ada bapak sama ibu bingung? Begitu. Ini kan berbicara tauhid. Keyakinan bahwa kudrat Allah tidak sama dengan kudrat kita. Bisa. Dan ini yang dibutuhkan oleh kita, himmatur rijal, taqul jibal. Kemauan seorang yang berjiwa tokoh itu bisa menghancurkan gunung. Jangan takut. Tongkat diadu sama batu, sama Nabi Musa. Tongkat diadu sama batu, yang hancur tongkatnya di mana-mana. Ini batunya terpancar 12 mata air. Coba. Allah bisa. Jadi jangan takut. Allah mengkudrat, kuasa. Kucing aja yang makanannya ikan yang ada di air hidup sampai sekarang. Kita bingung bagaimana ini hidup. Ya kalam kucing. Cicak yang makanannya nyamuk, nyamuk bisa terbang karena punya sayap. Cicak sampai detik ini nggak bisa terbang, nggak bingung. Hidup masa kita bingung? Padahal pensiunan punya, gaji ada, kontrakan juga ada. Dia bingung mikir hidup. Apanya yang dibingungin? Kurang mengerti tentang tauhid. Orang nikmat masih dikasih sama Allah sampai ni hari makan enggak berhenti 3 kali sehari semalam, itu belum termasuk bakso, mie ayam, bener gak? Siomay, batagor, ngopi udah kayak sholat 5 kali sehari semalam, belum ditambah sama kopi, sama bakdia. Kalau diajak nongkrong sama temennya masih bingung hidup. Aduh, mau ngapain hidup? Begitu. Jangan dibingungin, Allah kuasa. Saya sakit ya Rasulullah, saya sakit. Mereka yakin Allah kuasa. Nabi, ente sholat 2 rakaat, baca surat langganan kuliah kudu. Habis salam ente doa kayak begini ya, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya sayyidi ya Rasulullah, inni tawajjahtu bika ila Allah ta'ala fi hajati hadhihi liyuqda Allahumma fasyafi'u fi. Ente sholat 2 rakaat nggak bisa lihat katarak, glukoma, ente sholat 2 rakaat. Lalu doa kayak begini ya, ya Allah, aku mohon kepada bertawassul melalui keagungan Nabimu Nabi Muhammad, Nabi yang membawa rahmat dan kasih sayang buat semesta alam. Ya Rasulullah, saya bertawassul kepadamu, memohon kepada Allah pada hajatku ini supaya mata saya melek lagi, agar supaya Allah wujudkan. Ya Allah, berikan syafaat kepada Nabi Muhammad untuk diriku. Enggak lama lagi dia melek. Dia yakin Allah kuasa dan Nabi adalah orang yang hebat. Kita kurang yakin. Maka sholat duha kita angin-anginan. Kalau rada rugi konveksinya, dagangnya, kontrakan kosong baru dia wirid. Begitu. Kalau dia penuh tidur ulung ngorok. Ada nggak yang model kayak begitu? Yang mana orangnya? Ini nggak benar. Allah kuasa. Wa anna iradatahu la tusabihu iradatana. Kehendak Allah tidak sama dengan kehendak kita. Iradat kita terbatas. Iradat Allah tidak terbatas. Sebab iradat Allah qadim. Kita bisa berkeinginan tapi tidak bisa menentukan.
Kita dagang pengen untung, pengen doang, tapi tidak bisa membuat untung. Yang membuat untung adalah Allah yang bisa menentukan. Kita sakit hanya bisa berobat, dokter pun bisa ngobatin, nggak bisa nyembuhin. Karena yang menentukan menyembuhkan Allah dengan iradat, kita tidak bisa. Iradat kita terbatas. Sebagian orang di Jakarta pengen yang jadi gubernur tuh nyalon si fulan, tapi terbatas. Ente kan bukan orang partai politik, ente warga biasa, dan diatur yang bisa milih. Ya udah gua mau kagak memilih, rugi. Muslim wajib memilih, wa wajibun linnasi imamun yansibu. Wajib bagi seorang muslim memilih pemimpin, mau gubernur, mau wali kota kalau di daerah. Wajib memilih. Gua mau golput aja lah dosa. Pilih aja mana yang suka. Terserah. Begitu. Gua enggak milih, lu mau ngapa? Begitu. Terbatas keinginan kita. Keinginan Allah tiada batas. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah udah mau kun, maka jangan kata mustahil. Persoalan tidak ada persoalan besar, kecil, yang besar adalah Tuhan kami. Begitu. Jangan takut. Jangan takut. Orang tua kita dulu anaknya banyak. Kayak biji tasbih 33, enggak bingung. Ngempanin kita bisa sekolah pada anak-anaknya. Kita yang anaknya cuma 2 bingung. Ada yang baru nikah belum punya anak, dia bingung, lebih parah lagi. Apanya yang bingung? Iradat Allah. Tanduk sama iradat Allah. Dekat ya Allah. Dan kita salah di dalam menyambut iradat Allah. Padahal iradat Allah ada 4 sama kita. Cara menyambutnya juga ada 4. Bisa saja iradat Allah itu menetapkan nikmat sama kita, dagang untung, sehat. Maka cara menyambutnya bukan dengan sombong, tapi dengan syukur. Syukur. Kalau dikasih nikmat, syukur. Iradat Allah ada kalanya adalah ujian dan musibah. Maka cara menyambutnya dengan sabar dan terus berikhtiar. Bukan dengan ngeluh, apatis, frustasi. Bila iradat Allah itu taat kayak ngaji, ibadah, cara menyambutnya dengan sungguh-sungguh disertai keikhlasan. Bila iradat Allah itu maksiat, maka cara menyambutnya dengan bertaubat, beristighfar, penuh penyesalan. Bukan berdalih enggak ibadah karena belum dikasih kemampuan ibadah, bukan, bertaubat. Wa anna hayatahu la tusyabihu hayatana. Hidupnya Allah beda dengan kita. Hidupnya Allah dengan zatnya qadim. Hidupnya kita dengan nyawa. Yang hidupnya dengan nyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Imam Hasan Basri menyatakan ma ra'aitu yaqinan asbaha bisyakki minal maut. Aku tidak melihat orang barang pasti dianggap kaya kagak pasti seperti kematian. Mati pasti, tapi orang enggak begitu pakai persiapan. Kulluna mutayaqqinun lil maut hal la nasta'id. Semua kita yakin bakal mati. Ngapa kita tidak mau siap-siap? Mati, enggak ada yang langgang kita.
Andai ada makhluk berhak langgeng, yang pantas buat langgeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya baik, tapi sudah menjadi ketentuan semua yang bernyawa pasti mati. Karena makhluk beda. Hidupnya Allah abadi, dari dulu hidup, sekarang hidup, sampai nanti hidup. Kalau sekarang kita hidup, tadinya enggak hidup, dan nantinya juga kita bakal mati. Maka jangan mati-matian mengejar sesuatu yang gak ada manfaatnya kalau kita mati. Hendaklah kita mati-matian mengejar sesuatu yang penuh manfaat kalau kita mati. Ngaji, biar kata kita nggak paham apa yang diomongin oleh kiai di majelis, datang aja, manfaatnya besar. Walaupun kita nggak dapat ilmu, duduk aja. Nanti udah mati baru kita bisa merasakan duduk-duduknya aja manfaat. Apatah lagi ada ilmu yang kita bisa bawa pulang, maka jauh lebih besar manfaat. Wa anna sam'ahu la yushabihu sam'ana. Kita kudu yakin bahwa pendengaran Allah kagak sama dengan pendengaran kita. Kita dengar pakai alat kuping, Allah enggak kayak kita. Kita dengar kudu jaraknya dekat. Kalau jauh enggak dengar. Enggak dengar kalau jauh. Dan Allah enggak kayak kita. Dengar rintihan Nabi Yunus dari perut ikan hiu di dasar laut, bukan di bumi, di dasar bumi, bukan dasar bumi, dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Didengar. Maka Nabi pernah bilang, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Umatku, kau jangan unggulkan aku di atas Nabi Yunus. Jangan. Walaupun aku ke langit, Nabi Yunus di dasar laut, bagi Allah sama. Mendengar, mau yang di langit, mau yang di bawah, sama. Doa di Mekah, doa di Darul Falah, sama. Allah dengar juga. Allah dengar. Mantepin aja hatinya. Dengar, sama. Didengar. Kita ngomong, Allah dengar. Mau jauh, mau dekat, Allah dengar. Kita ngomongin orang, Allah dengar dan dicatat oleh Allah. Meski yang kita omongin enggak dengar, karena terbatas. Semuanya didengar sama Allah, maka keluarkan dari mulut yang baik-baik, biar didengar Allah yang enak-enak. Jangan yang buruk-buruk. Berzikir, bersolawat, baca tasbih, baca istighfar, biar yang didengar Allah enak. Ada 10 kunci kesuksesan biar kita sukses. 1, istighfar. Dapetin sehari 100. Jangan enggak. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Yang pendek aja. 100. Mana lagi? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 100 saban hari. Man qala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim kulla yaumi atamarra lam yaqdir. Siapa yang baca la haula wala quwata illa billah 100 kali saban hari,
maka kata Nabi enggak bakal ngalamin susah dalam hidupnya, enggak bakal ngalamin susah. Kalau kita sekarang ngalamin susah karena kita kurang baca la haula wa la quwwata illa billah 100 biar enggak susah. Mana lagi? Tasbih. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. 100 dalam sehari semalam. Biar kita nggak kesusahan walaupun zaman susah. Kita nggak mau puyeng mau gubernur siapa kek, mau presiden siapa kek, terserah. Tuhan kita Allah dan kita punya dzikir. Jangan bingung. Payah ini zaman, bukan zamannya yang payah, hati kita kurang terpaut dengan Allah. Begitu. Subhanallah bihamdi subhanallah inazim subhanallah 100. Jangan enggak. Mana lagi? Salawat 100 salawat. Nggak bakalan puyeng dalam hidupnya dia. Paling enggak 100. Begitu. Apa yang kita bisa, terserah salawatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa alil khandaq waftah lana wa lil muslimin minal khairi kullahu walak. Ya Allah, limpahkan salawat rahmat disertai penghormatan setinggi-tingginya kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya Nabi Muhammad, kepada mereka yang andil pada perang Khandaq. Ya Rabb, dengan keagungan mereka semua, bukakan bagi kami dan bagi kaum muslimin segala yang tertutup dari kebaikan, kesuksesan, keuntungan, kesehatan. Yang ada sekarang sakit diganti sehat, yang sekarang bokeh ganti punya duit, yang sekarang puyeng ganti kasih tenang. Begitu banyak. Allah dengar puji-pujian sama Allah, puji Allah, istighfar, la haula, tasbih, solawat baca. Mana lagi? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin kana amanan lahu minal faqr. Siapa yang baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100, itu pelindung dia daripada kesusahan hidup. Nabi itu baik. Kitanya aja kurang mau dekat sama Nabi. Kurang mau dekat sama Nabi. Kurang mau dekat. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100. Nggak bakal susah hidup kita. Allah dengar. Biar yang bagus, yang didengar sama Allah tuh yang bagus. Mana lagi? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil 100. Diatur aja sama saudara. Habis sisa hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang penting belum ada
subuh. Subuh subhanallah bihamdihi. Zuhur la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asar la haula. Maghrib astaghfirullah wa atubu ilaih. Atuh biar nggak ngalamin susah. Ngalamin susah. Sholawat biar nggak kita kesusahan hidup, kesusahan diatur. Nama Nabi, ada sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili, di masjid aja nggak pulang-pulang. Ngapain kamu dari pagi dohor saya lihat di masjid, asar di masjid, maghrib masjid. Dia bilang cicilan yang bikin puyeng, utang. Oh banyak utang kamu, baca dong doa biar Allah bayarin utang, nanti kasih beres. Mau dong Nabi ajarin, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dayn wa qahril rijal. Dibaca oleh Abu Umamah Al-Bahili. Enggak berapa lama lagi jalannya sudah kencang. Udah biasa tuh kalau jalannya kencang, itu berarti dompetnya tebel, enggak kusut. Kayak begitu. Nabi ajarin kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, ngapa kamu Mu'adz kusut banget kayak sufi? Bener Nabi, sulit finansial. Sufi puyeng utang, ajarin lagi sama Nabi Mu'adz. Mau saya ajarin doa, lu baca, jangan kagak, beres utangmu. Mau dong Nabi, segede gunung Uhud utangmu, Allah beresin, asal lu baca. Yang bagaimana Nabi? Allahumma ya malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamni bi rahmatin min 'indik tughnini biha an rahmati man siwa. Dibaca oleh Mu'adz bin Jabal, beres. Nabi sayang, cuman kita kurang mau dekat sama Nabi. Kalau puyeng nulis status, perut gue lapar, mana kenyang, tuh di depan ada warung Padang, datang. Benar enggak? Allah dengar yang baik-baik, karena biar Allah dengar yang bagus-bagus. Wa anna basarahu la yushabihu basarahu. Penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan kita. Kita pakai mata terbatas, kadang salah lihat. Ada orang pakai mobil Mercy, kita sudah salah lihat, pakai Mercy, udah langsung aja Mercy hitam metalik, full musik, full AC. Ya Rob, gua pengen kayak dia. Salah lihat. Yang di dalam aja dia lagi puyeng. Bos di kantor ngomel-ngomel, bini juga cerewet mulu, anak kagak nurut, usaha lagi macet. Maka kita doa, gara-gara salah lihat, ya Rob, gua pengen kayak dia. Allah ijabah, puyengnya. Orang dia lagi puyeng,
Kita pengen kayak dia. Itu salah lihat. Begitu. Kelihatannya orang biasa-biasa aja, duitnya banyak. Begitu. Karena kita salah lihat. Ada orang pakai sorban 15 meter, kita kata ustadz pemburu hantu. Salah lihat. Ada orang nampak biasa-biasa aja, kiai besar. Kita nggak paham. Karena salah lihat. Salah. Begitu. Maka kita nggak perlu menyimpulkan Allah lihat segala. Beda sama kita. Kita nggak bisa lihat di balik telepon ada apa. Allah melihat. Wa anna kalamahu la yushabihu kalamana. Kalamnya Allah tidak seperti kalamnya kita. Kita mau kalam ada huruf, ada suara, ada awalan, ada akhirnya Allah dan seterusnya. Kalam nafsi tidak berhuruf, tidak bersuara. Quran adalah kalam lafzi, itu bisa dinikmati oleh kita. Kalamnya Allah biar kita nggak ngerti artinya, dapat ganjaran kita baca. Kalamnya Allah al-muta'abbad bitilawati, kalam lafzi. Singkatnya semuanya tidak salah. Maka bergantunglah kepada Tuhan yang hebat ini sifat. Jangan bergantung kepada makhluk. Baba kita bakalan mati. Jangan gantung baba. Habis juga hartanya dibagi sama anak-anaknya. Gantung sama Allah. Jangan bergantung sama dokter. Dokter bukan beli alat mulu saban dengan cek gula mulu saban 400 gula buat stres, alatnya rusak karena belinya second. Kita dokter bukan, yang dicek mau berapa baca Quran hari ini, 2 lembar atau 3 lembar, cek yang kayak begitu. Sudah berapa sholawat yang kita baca hari ini, cek yang kayak begitu. Sudah berapa barang-barang yang kita colong daripada punya orang yang udah kita balikin. Ingat-ingat zaman dulu mangga orang, sendal orang, baju orang, begitu. Naik metro mini, pura-pura tidur waktu sama kondektor, udah ke depan aja dia turun. Mana metro mini udah kagak ada lagi. 69, 69. Oh iya. Itu bagaimana balikinnya? Tanyain sama kiai. Kayak gitu tuh. Kita ini makhluk, bergantunglah sama Allah agar supaya Allah berikan cahaya dari sifat-sifatnya pada kehidupan kita. Biar kita hidup walaupun sudah mati. Lihat nabi-nabi dan wali-wali kelihatannya mati, tapi dia hidup, bisa ngasih makan. Orang Arab tuh banyak dapat duit dari sahabat, dari Rasulullah. Kita hidup kelihatannya doang, jangan mati kita karena kita kurang dekat dengan Allah. Maka bergantunglah sama Tuhan yang sifatnya luar biasa. Dekat ya Allah, biar kita tenang hidupnya. Singkatnya, yakini seyakin-yakinnya sifatnya Allah tidak sama dengan sifatnya kita. Allah dengar walaupun pakai bahasa petukangan, paham. Nggak usah pakai bahasa Arab yang lu dihafal-hafalin puyeng. Langsung aja apa yang dibutuhin, duit aja, duit ya Allah, duit. Kayaknya musuhan banget ya Rob duit sama saya ini. Dagang apa aja rugi mulu ya Rob. Di mana ini kegagalan ini ya Rob? Ngomong aja di sejadah, ngomong, dapat ganjaran. Nggak usah bahasa Arab, bukan nggak boleh,
kudu ngapal kelamaan. Allahumma apa? Hilang hafalannya. Udah yang bisa aja. Yang bisa aja. Yang bisa aja. Lihat Habib. Kalau doa sebentar. Habib doa bentar. Kelar aja. Kalau waktu ditanya ngapa? Tuh yang panjang-panjang wirid luar batang tuh ujungnya minta duit. Gua langsung aja duit ya Allah. Gitu aja ngapain lama-lama. Emang itu pakai pura-pura diputar-putar langsung aja duit ya Rob begitu. Ngapain bikin susah ini? Udah begitu aja gampang aja. Yang kita ngerti udah minta sama Allah. Jangan ngadu sama siapa aja, sama Allah. Andai datang ke kiai minta petunjuk jalan gimana cara dekat sama Allah. Begitu. Ini yang paling pokok buat kita. Kurang lebih demikian aja kita. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau doa silakan.